Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alipia Rosaliana. Saya dari mahasiswa Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan budaya atau tradisi dalam kebidanan. Nah, kebudayaan menurut para ahli, yang menurut Edward Burnett Hiller, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Nah, yang menurut Koeza Raningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan dan tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Nah, adapun jenis-jenis kebudayaan di Indonesia. Yang pertama dibagi menjadi dua, yaitu ada kebudayaan modern, di mana kebudayaan modern ini merupakan anak kebudayaan barat. Akan tetapi, meskipun kebudayaan teknologis modern jelas sekali ikut menentukan wujud kebudayaan barat, anak itu sudah menjadi dewasa dan sekarang memperoleh semakin banyak masukan non-barat. Misalnya, dari Jepang, kebudayaan teknologis modern merupakan suatu yang kompleks. Nah, yang kedua itu ada kebudayaan tradisional. Kebudayaan tradisional adalah kebudayaan yang dibentuk dari beraneka ragam suku-suku di Indonesia yang merupakan bagian integral daripada kebudayaan Indonesia nantinya secara keseluruhan. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi kehamilan. Yang pertama itu ada faktor fisik. Faktor fisik seorang ibu hamil yang dipengaruhi oleh status kesehatan dan status gizi ibu tersebut. Yang kedua ada faktor psikologis. Faktor ini dapat mempengaruhi kehamilan seperti stres yang terjadi pada ibu hamil dalam kesehatan ibu dan janinnya, dan akan berpengaruh terhadap perkembangan atau gangguan emosi pada janin yang telah lahir nanti. Yang ketiga itu ada faktor sosial budaya dan ekonomi. Faktor ini mempengaruhi kehamilan dari segi gaya hidup, adat istiadat, fasilitas kesehatan, dan ekonomi. Nah, contoh perilaku sosial budaya masyarakat mengenai kehamilan. Yang pertama itu ada upacara-upacara yang dilakukan untuk mengupayakan kesehatan bagi janin. Yang kedua itu mengidam. Yang ketiga itu larangan masuk hutan. Yang keempat itu pantangan keluar waktu maghrib. Yang kelima, pantangan menjalin rambut. Yang keenam, tidak boleh duduk di depan pintu. Yang ketujuh, tidak boleh makan pisang dempet. Yang kedelapan, jangan membelah puntung atau kayu api yang ujungnya sudah terbakar. Yang kesembilan, jangan meletakkan sisir di atas kepala. Yang kesepuluh, jangan membuat kulit ketupat pada masa hamil. Yang kesebelas, tidak boleh membelah atau memotong binatang. Yang ke-12, menggunakan jimat saat berpergian. Yang ke-13, tidak boleh makan makanan yang terbaik. Yang 14, tidak boleh mempersiapkan keperluan untuk bayi sebelum lahir. Nah, ini contoh perilaku sosial budaya dalam persalinan. Yang pertama, bayi laki-laki adalah penerus keluarga yang akan menjaga nama baik. Yang kedua, bayi perempuan adalah pelanjut atau penghasil keturunan. Yang ketiga, memasukkan minyak ke dalam vagina dengan persalinan lancar. Yang keempat, melahirkan di tempat terpencil hanya dengan dukun. Yang kelima, minum minyak kelapa memudahkan persalinan. Yang keenam, minum air rendaman akar rumput Fatimah dapat memperlancar persalinan. Yang ketujuh, minum madu dan telur dapat memberikan tenaga untuk persalinan. Yang kedelapan, makan durian, tape, dan nanas bisa dilarang persalinan. Yang kesembilan, makan daun kemangi membuat ari-ari lengket hingga mempersulit untuk persalinan. Nah, ini contoh perilaku sosial budaya dalam masa nipas. Yang pertama, tidak boleh bersenggama. Yang kedua, kaki harus lurus. Yang ketiga, tidak boleh tidur siang. Yang keempat, tidak boleh keramas. Dan yang kelima, hindari makanan yang basah. Nah, ini contoh perilaku sosial budaya dalam bayi baru lahir atau disebut dengan BBL. Yang pertama, dibedong agar kaki tidak bengkok. Yang kedua, hidung ditarik-tarik agar mancung. Yang ketiga, pemakaian gurita agar tidak kembung. Keempat, menggunting bulu mata agar lentik. Kelima, beri setetes kopi agar bayi tidak step kejang. Yang keenam, jangan
meras kencang-kencang saat bayi akan tetap tidurnya. Yang ketujuh, jangan menyusui bayi jika bunda sedang sakit. Yang kedelapan, ketika bayi demam harus dikompres air dingin. Yang kesembilan, ASI pertama yang berwarna kekuningan merupakan ASI yang sudah basi dan tidak baik dikonsumsi bayi. Yang kesepuluh, bayi harus tidur dengan botol susu. Nah, untuk yang kesembilan ini biasanya untuk tenaga medis itu sangat dianjurkan ya untuk ASI pertama itu disebut dengan kolostrum, itu malah untuk menguatkan bayi dan tidak boleh dibuang, harus dikonsumsi oleh bayi. Nah, ini kebudayaan ibu hamil di berbagai daerah. Yang pertama itu ada Jawa Barat, pantangan duduk terlalu lama, pantangan mengejek orang cacat, pantangan duduk di tengah-tengah pintu, pantangan mematikan hewan, pantangan mandi larut malam, pantangan mengikatkan handuk di leher, pantangan makan ikan lele, pantangan makan pisang dempet, pantangan mangga kueni dan durian, pantangan menginjak kotoran. Nah, untuk di Kalimantan ini, makan 2 kali lebih banyak saat hamil. Tidak boleh makan pisang ambon, nanas, dan durian. Tidak boleh makan kambing. Doyan makan daging tandanya bayi laki-laki, sayuran bayinya perempuan. Hamil tidak boleh minum air. Hamil dilarang berhubungan suami istri. Hamil mandi air panas. Minum susu saat hamil menyebabkan bayi besar. Nah, yang untuk daerah Betawi ini berlaku pantangan makan ikan asin, ikan laut, udang, dan kepiting karena dapat menyebabkan ASI menjadi asin. Nah, untuk di Papua, minum air kelapa dapat mempercepat persalinan. Adopsi anak agar cepat hamil. Wanita itu secepat hamil, kalau tidak hamil berarti mandul. Nah, yang pria selalu subur, olahraga renang, dan jalan cepat dapat membuat cepat hamil. Berhubungan intimlah sesering mungkin saat masa subur. Yang terakhir, angkatlah kaki setelah berhubungan intim untuk wanita agar cepat hamil. Jadi, untuk daerah masing-masing di Indonesia ini sangat beragam. Tentunya di Jawa Barat, di Kalimantan, di Betawi, Papua itu berbeda-beda untuk larangan, pantangan bagi ibu hamil. Nah, mungkin kalian berbagai macam daerah mungkin mengikuti adat istiadat daerah masing-masing. Jadi itu kepercayaan atau sugesti masing-masing terhadap daerahnya. Mungkin saya di sini orang Sunda, berarti saya ke Jawa Barat. Yang tadi saya bacakan itu memang benar, pantangan seperti itu memang ada di daerah saya dan berlaku sampai saat ini. Nah, peran bidan dalam aspek sosial budaya ini, bidan menjadi seorang bidan desa dan ditempatkan pada desa di pelosok masih tinggi, menjunjung adat istiadat dan mitos-mitos yang ada di dalam masyarakat, sehingga bidan harus bekerja keras karena masyarakat lebih mempercayai mitos daripada nakes dan mereka sangat mempercayai dukun untuk menolong persalinan dan merawat penyakit mereka. Padahal persalinan dengan bidan sangat riskan terhadap infeksi. Nah, di sini peran bidan sangat harus benar-benar menjadi peran utama ya. Sekarang banyak budaya yang masih mempercayai dukun dibanding nakes. Padahal peran bidan ini, bidan kan sudah melakukan pendidikan dengan kuliah sampai 3 tahun atau sampai 5 tahun dengan profesinya. Namun kalau dukun itu tidak kuliah, tetapi dia mempunyai pembelajaran dari nenek moyang yang bisa dilakukan gitu secara lebih cepat, tepat. Jika bidan atau nakes yang lainnya kan harus kuliah dulu, belajar dulu. Jadi kemungkinan besar sangat ilmunya lebih tinggi bidan dibandingkan dukun. Nah, mungkin saat ini bidan lebih memotivasi untuk lebih masyarakat percaya gitu dengan adanya bidan. Dan mungkin dukun juga tidak harus, dengan adanya bidan, dukun tidak harus mundur, tetapi dukun dan bidan harus bekerja sama, karena pada zaman dulu kebanyakan orang yang lahiran atau orang yang sakit itu lebih percaya ke dukun ketimbang percaya pada bidan atau nakes yang lainnya. Nah, di sini peran bidan sangat penting ya untuk aspek sosial budaya ini, baik masyarakat maupun
orang-orang di sekitar. Nah, di sini ada upacara yang di Indonesia dikenal pula di seluruh Indonesia. Oh, maaf. Upacara yang ada di Jawa dan dikenal di seluruh Indonesia. Yang pertama itu ada upacara 1 bulan, upacara 2 bulan, upacara 3 bulan, upacara 4 bulan, upacara 5 bulan, upacara 6 bulan, upacara 7 bulan, upacara 8 bulan, dan sampai upacara ke-9 bulan. Biasanya di daerah Jawa, upacara ini dilakukan pada saat upacara 4 bulanan atau 7 bulanan, di mana yang artinya upacara ini, mengapa di daerah Jawa upacara ini upacara 4 bulanan dan 7 bulanan? Karena pada saat usia 4 bulan itu ditiupkannya ruh oleh malaikat kepada janin yang ada di dalam kandungan sang ibu. Sedangkan penetapan bulan ke-7 adalah selamatan kedua, karena pada masa tersebut si janin telah memasuki masa-masa siap untuk dilahirkan. Nah, itu terdapat dalam Al-Quran yang difirmankan. Nah, biasanya di Jawa ini terkenal dengan upacara 4 bulanan lalu ke 7 bulanan yang tadi saya sebutkan tadi. Berarti upacara 4 bulanan itu di mana malaikat telah meniupkan ruh. Entah itu anak rezekinya baik, rezeki, maut, jodoh, itu sudah ditetapkan pada saat 4 bulanan. Nah, yang ketujuh itu, yang upacara 7 bulanan itu biasanya selamatan kedua agar bayi yang akan dilahirkan lancar, tidak ada halangan apapun, dan sempurna. Seperti itu di adat Jawa. Dan saya pun di sini merasakan. Nah, peran bidan dalam pendekatan melalui budaya kepada masyarakat. Yang pertama itu menghubungi pamong desa untuk mendapatkan peta desa yang telah ada pembagian wilayah pendukuhan atau RK dan pembagian wilayah RT secara mencari keterangan tentang penduduk dari masing-masing RT. Nah, yang kedua itu mengenali struktur kemasyarakatan seperti LKMD, PKK, LSM, Karang Taruna, tokoh masyarakat, kelompok pengajian, kelompok arisan, dan lain-lain. Itu sangat penting untuk struktur kemasyarakatan bagi peran bidan dalam pendekatan. Nah, yang ketiga itu mempelajari data penduduk yang meliputi jenis kelamin, umur, mata pencarian, pendidikan, dan agama. Yang keempat itu mempelajari peta desa, mencatat jumlah kakak, PUS, PUS, dan penduduk menurut jenis kelamin dan golongan. Nah, penjelasan kali ini saya sudah selesai. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Apabila saya kurang memahami, saya mohon maaf. Saya pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.